balik lagi dengan aku Inti Nuril. Media sosial dihebohkan oleh salah satu unggahan di TikTok dari akun @fmpeg. Dia ngeposting pengalaman mistis waktu dia nginep di salah satu hotel di Lawang, Malang. Akun TikTok tersebut ngeposting beberapa video yang menampilkan suasana hotel pas malam itu. Jadi kan gue pergi ke Malang, terus gue tuh suka banget nginep di hotel-hotel yang kayak vintage banget gitu, yang daerah situ banget. Nah gue nemuin hotel ini nih, Red Doors gitu kan. Ya udah gue pesen lah, harganya tuh 100.000 sama kena pajak jadi 120. Nah pas gue datang, sumpah itu gue nggak tahu, gue langsung keringet dingin dan bener-bener perut gue tuh langsung mulus banget gitu, woy. Kayak wah ini there's something wrong banget nih. Jadi tuh hotelnya tuh gede, ada 3 lantai dan bener-bener gak ada orang, gak ada mobil di parkiran. Terus dibilangnya tuh cuma ada 1 kamar, sisa 1 kamar di lantai 3 di paling ujung di pojok. Padahal itu 3 lantai. Terus sumpah ini ngeri banget sih. Kayak lu ngerasa gak sih kalau ke tempat aneh dan tempat serem banget tuh kayak banyak yang ngeliatin dan gak enak banget gitu rasanya di perut lu. Ini tuh gue cuma bertahan 15 menit langsung gak kuat, langsung cabut gue. Parah sih. Yang menarik dari satu videonya itu adalah pas dia lagi videoin kamarnya itu ada suara orang yang ngetok pintu kamarnya, dan otomatis dong dia ngebuka pintu ya, dan pas dibuka itu ternyata nggak ada siapa. Langsung viral ya. Ternyata banyak juga teman-teman kita yang tahu, bahkan mereka pernah ngalamin sendiri kejadian saat nginep di hotel tersebut. Dan orang-orang tuh tahu kalau hotel itu termasuk hotel yang angker dan horor. Nama hotel itu namanya Hotel Niagara. Gedung berlantai 5 ini cukup terkenal dengan cerita-cerita horornya. Dibangun oleh salah satu pengusaha bernama Lim Xianjo. Dan Hotel Niagara ini dulunya adalah villa khusus keluarga Lim. Sayangnya keluarga Lim ini hijrah ke Belanda pada tahun 20. Jadi villanya itu sempat nggak keurus, dan waktu tahun 1960 villa keluarga Lim ini dijual lagi oleh ahli warisnya kepada pengusaha Ong Ki Chai. Dan oleh Ong Ki Chai villa ini dirubah menjadi hotel sampai sekarang. Karena rame banget di media sosial kemarin, aku akhirnya dapat beberapa cerita yang diposting sama temen-temen yang pernah ngalamin kejadian-kejadian di Hotel Niagara. Seperti apa, kita bacain aja. Ada satu cerita, tapi kita samarkan namanya ya. Ada satu cerita, jadi ini hotel deket Pasar Atom. Waktu aku dengan keluargaku tuh dadakan liburan mau ke Bromo. Karena dadakan akhir tahun, gak dapet lah kita hotel dari yang mahal sampai yang murah. Bener-bener habis dalam kurung 3 tahun lalu ini, katanya gitu. Mampirlah ke Surabaya karena suami udah ngantuk. Ketemulah itu hotel. Dari awal masuk sudah sangat gak enak. Dari mulai parkir, resepsionis, room boy. Check in jam 7 malam. Saat itu kita dapat kamar di lantai 2 atau 3. Itu hotel bangunan tua banget, gelap, tidak berpenghuni. Naik lift, aku, suami, kakak, mami, dan adikku, mereka 1 kamar. Keluar lift, kirain gampang nemuin kamar. Nggak taunya kudu lewatin lorong sempit yang sebelah kirinya banyak barang-barang tua nggak kepake plus gelap. Jalan lorong ke kamar ada kali 250 meter. 250 meter itu kan 250 sampai 300 langkah, ya nggak sih? Berasa nggak udah sumpah. Akhirnya kita nemu kamarnya juga dan sebelahan. Alhamdulillah ikut senang. Pas masuk kamar, ya salam alaika. Hirup udara horor luar biasa. Nah, ini kamar menghadap taman hotel yang gelap dan ngelebihin masa depan yang suram. Mami, kakak, adikku udah bilang kita tidur di hotel aja deh, gak mau di sini. Terus aku juga bilang sama suami kita check out aja. Tapi suami ngeyel, enggak kok, udah jangan parno, ya udah kita tenang-tenang aja. Dan bodohnya nggak ada di antara kita yang cek Google soal ini hotel. Bodoh.
Karena lapar, kita pesen makanan dan ternyata enggak enak. Ya udah, kita sepakat untuk keluar makan. Pulang jam 10 dan masuk kamar masing-masing. Gua mandi, suami tidur. Nah, di situ gua ketakutan. Gua panggil terus suami gua nih. Suami gua cuman nyaut iya. Lama-lama sayup-sayup suara hilang. Gak lama gua bangunin. Yang bangun, ada yang nangis yang. Suami kaget. Di mana? Itu di lemari di dekat jendela kamar. Itu di lemari dan di dekat jendela kamar mandi. Suami bilang enggak kok, enggak ada. Enggak lama gua sholat tuh, ada lagi suara nangis. Damn, gua teriak lah. Sialnya ternyata doi sudah denger dari awal masuk kamar. Ya elah pak, kasihan amat istrinya. Gua berusaha bilang tadi beneran demi Allah. Dan bodohnya gua gak ngechat kakak dan adik gua. Udah tuh jam 12 berlalu, gua berdua gak ada yang tidur. Gak lama kamar sebelah gua rame nih. Ternyata ada satu keluarga baru check in juga. 2 kamar sebelah-sebelahan. Gua dan suami tenang. Itu yang baru check in 2 keluarga juga. Awalnya rame, berisik, dalam kurung agak terganggu, tapi ya udahlah. Lama-lama kedengeran anak mereka teriak-teriak. Dan gak lama mereka check out. Oh damn, anaknya nangis-nangis, nunjuk-nunjuk, larut jam 2 malam. Gak lama adik gua teriak-teriak. Kondisi di kamar nyokap gua, nyokap kakak pura-pura tidur buat nenangin diri. Sedangkan adik gua lagi mainan HP sambil tiduran. Nah, adik gua denger ada suara tangisan. Adik gua pemberani banget dah, sama dia diteriakin, "Woi berisik, udah malam, kita nggak ganggu." Nggak lama suara tangis makin jadi. Sama adik gua dicari tuh sumbernya. Pertama dia ke kamar mandi nggak ada. Terus buka jendela kamar nggak ada. Terus dia balik ke kasur. Posisi kakak dan nyokap katanya dengar, tapi kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Terus adik gua denger lagi suara nangis, tapi ini plus anak kecil. Dicari lagi sumbernya, buka pintu hotel, tutup, terus ke kamar mandi. Nah pas dia curiga, kok kayak dari kamar sebelah kan kamar gua. Kuping dia ditempelin ke tembok gitu, suara makin jadi. Nah dia curiga, dia ke lemari, dia buka pintu lemari. Oh damn. Apakah isinya? Kuntilanak sama anak kecil lagi pada nangis. Kita keluar langsung menuju kamar. Di situ itu kuntilanak keluar dari lemari. Adik gua kaget, dia kepental, dikejarlah sama adik gua ke kamar mandi. Ngilang. Gua dan suami ngetok-ngetok kamar nyokap, panik. Abis itu nyokap dan kakak baru bisa bangun. Jam 3 kita langsung check out. Ya gua minta pertanggungjawaban hotel lah. Damn, hotel bilang itu bukan urusan kami. Pantesan kamar sebelah gua langsung check out. Abis check out baru kita semua dengan bodohnya cek Google soal hotel itu. Ternyata nyokap dan kakak gua udah lihat dan dengar juga, tapi kayak gak bisa ngomong. Jadi kayak nge-freeze gitu kali ya badannya, kayak apa karena ketakutan atau karena ada sesuatu yang masuk gitu ya. Tapi ini emang ngeri banget sih kalau kejadiannya sampai pas buka lemari ada kuntilanak sama anak kecil di dalam lemarinya. Itu emang serem banget deh. Kita lanjut ke cerita yang selanjutnya ya. Ini juga aku dapat dari salah satu postingan di media sosial di Instagram.
Gua termasuk IndiHome guys. IndiHome itu indigo ya. Walaupun cuman terkadang aja bisanya. Awal Wak lihat video ini, Wak langsung terpaku kayak kehipnotis dan ketarik aura di situ. Padahal Wak belum lihat captionnya apa dan komen-komen. Tapi udah langsung jantung berdebar, hampir ngerasain mual. Tapi langsung Wak scroll karena Wak anggap Wak lagi gak enak badan. Tapi jempol Wak kok maunya ke atas lagi buat nerusin video itu. Gua kaget langsung lihat sesuatu karena awalnya Wak pikir ini cuman vlog orang-orang yang lagi bikin konten, bikin tentang mistik. Ternyata bener aja, ampun di situ banyak sekali tak terhitung jumlahnya. Malah yang Wak lihat ada yang ikut mereka pergi masuk mobil. Yang pas bagian jalan-jalan pada ngibrit kayak tentara gitu, baju hancur penuh darah. Please guys, Wak ngetik ini masih deg-degan. Ada sosok kayak ratu juga di situ, cantik tapi agak tua, pakai gaun megar bet, gak jelas warnanya, usang gitu. Ada juga kayak sosok ibu-ibu muka pribumi berkonde berkebaya duduk manis sambil duduk. Masih banyak lagi dah pokoknya. Oh my god. Ini menurut kesaksian para indigo ya guys ya. Kita lanjut ke cerita yang terakhir ya. Aku pernah nginep di situ karena emang gak sengaja dan gak tahu karena sudah malam. Makanya nginep di situ, kita bertiga nginep rencana 3 malam. Tapi di hari kedua habis bangun tidur, temanku nongkrong di beranda. Tiba-tiba ada petugas yang datengin bilang, "Gimana mas, tidurnya enak?" Temanku jawab, "Enak mas." Habis itu penjaganya bilang, "Oh tunggu saja malam ketiga mas," katanya gitu. Langsung temanku bilang ke aku dan dia minta check out. By the way, di hotel ini ada lukisan wanita berambut panjang yang dikunci di salah satu kamar, di kamar mandi yang sering kedenger suara bayi. Ada hantu noni Belanda. Terus masa katanya hotelnya penuh, itu benar. Padahal waktu aku keliling sama sekali gak ada tamu selain kita. Oh jadi mereka bilang kalau hotelnya tuh penuh gitu ya. Padahal pas keliling ternyata yang check-in cuman mereka aja. Itu betul kan ya? Padahal waktu aku keliling sama sekali gak ada tamu selain kita. By the way, sejak malam pertama temanku bilang ke aku, "Kamu tahu gak sih ini hotel apa?" Aku langsung dalam hati, waduh kayaknya ada yang gak beres nih. Aku gak browsing, memang sengaja biar aku juga gak takut. Dan ternyata bener ini hotel horor. By the way, sebente hotelnya, mungkin maksudnya by the way sebenarnya hotelnya indah, bagus kok. Ada tambahan satu lagi dari salah satu anak indigo ya. Dia bilang, "Ya ampun anak IndiHome, lihat deh itu jendela ada Mbak Kunti lagi liatin. Di kamera gak jelas, pas dilihat OMG, Mbak Kuntinya serem, gak kayak Mbak Kunti biasa. Coba anak IndiHome lihat deh dengan seksama. Soalnya depan rumah gue juga ada Mbak Kunti penunggu pohon asem, tapi enggak seseram wujudnya kayak di hotel tersebut di jendela. Amit-amit jabang baik." Ya ampun, mengerikan banget ini bacanya, sampai membutuhkan effort yang banyak karena emang kayak serem gitu ya. Dan sejujurnya nih, aku tuh mau bikin video ini tuh tadinya semalam, tapi setelah dipikir-pikir kayaknya aku bikinnya siang aja deh atau sore gitu ya. Kenapa? Karena saat ngeliat si video TikTok tersebut, aku emang ngerasain kayak mual dan kayak ngelayang gitu. Jadi ya nggak jadi buat bikin videonya semalam. Dan ini aku bikinnya siang-siang pun masih kerasa energinya gitu ya. Oke deh, makasih udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa tetap ditekan tombol yang ada di bawah-bawah ini. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman kamu ya.
Oke, aku Inti Nuril undur diri. Sarange, pamit ya.